guys, kembali lagi sama saya Phil Aziz bersama narasumber kita Karnep. Jadi kali ini kita akan ngobrol santuy bersama Karnep. Karnep pernah ngobrol santuy? Belum. Oh iya, pernah masih Aziz. Oh, iya ya. Apalagi Itu persis aja ya. Sekarang ngobrol santuy versi bro. Siapa? Ngobrol bisa aja. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Oke? Karnep. Jadi Karnep tuh gimana nih kesehariannya tuh lagi sibuk apa? sibuk belajar sama bikin konten sih. Masih sekolah? Iya. Baru kelas berapa Rep? Kelas 2 SMP. Kenapa? Alasannya nih? Pengen nanya nih. Tapi sebelum ada pertanyaan itu mau nanya dulu. Gimana sih pas udah masuk ke SO Project dan sebelumnya? Ya guys, sama masuk SO Project enak sih. Orang-orangnya baik-baik semuanya. Jadi disiplin masuk SO Project. Terus Tepat waktu lah. Iyalah banyak ya. apakah ada yang berubah dari Karnep? Tapi hal-hal baik lah. Merasakan perubahan gak? Disiplin kan itu. Belum Ya. Itu merasa terganggu gak? enggak. Terus apa alasan Karnep tuh pengen masuk ke project itu? Karena pengen jadi pengalaman. Selain itu, Pengen jadi content creator. Pengen aja kan. kenapa pengen jadi content creator? Pengen kayak orang-orang. Nyari apa di content creator? Mencari kawan. Selain kawan, cari kawan dulu. Cari pacar. Cari duit. Iya, cari duit intinya itu. Oh itu. Jadi, boleh. Maksudnya itu, tapi tidak mengganggu sekolah gitu kan? Tidak. Karena bikin konten habis pulang sekolah. Nah, sebelum masuk ke project nih, ya ngajak siapa? Ada yang ngajak sih, pengen masuk aja sendiri. Pengen masuk. Iya. Pas awal-awal bikin video apa nih? Film pendek. Kayak short itu gimana tuh awal-awal bikinnya gitu? Itu pertama kali itu bercanda kayaknya. Bercanda kesini-sini suka ikut bikin konten lagi banyak lah. Tapi apakah dari Karnep dulu sama sekarang itu beda? Bedanya apa? Ya kalau yang kemarin suka main, sekarang bikin konten. Tapi masih yang penting jangan lupakan yang lain lah. Harus konten juga. Tapi gak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nah, Bener. terus selain itu pasti dong kayak bikin video ini, bikin video itu adalah komen-komen yang ada yang enaknya dan ada yang gak enaknya. Pernah denger kayak gitu? Banyak itu tetangga, teman-teman banyak yang ngomong, kenapa sih kamu bikin konten, mending main. Kita jawab apa? Entah karena apa, jawabnya nggak apa-apa lah, biarin kan, itu happy karena bikin konten. Karena kalau main abisin uang. Tapi kalau nanti kalau ada yang bilang lagi nih, kalau komen-komen gitu, kita nggak usah tanggepin lah, tapi buktiin aja. Oke, lo misalnya yang lain julid, liatin, jadiin motivasi lah. Jangan sampai kena mental terus jadi bikin malas ini, malas itu, malas bikin video lagi. Ada yang itu, karena karet itu masih dibilang tuh masih muda banget gitu, sudah ikut-ikut kayak gini. Jadi bagus lah satu buat pengalaman, ditambah buat nanti pas udah lulus tuh emang gak kosong-kosong banget gitu. Jadi ada bekal lah, sebenarnya pengetahuan gitu. Kalau ini tuh
bisa tuh dapat pengalaman deh, dapat Iya. tapi kalau pengalaman baiknya nih, komentar-komentar baiknya Banyak yang ngasih semangat bikin kontennya, terus jangan ditinggalin bikin kontennya. sedangkan nggak yang didengar itu yang baik-baiknya, ya udahlah yang julid-julid gitu nah biarin aja, mereka nggak tahu prosesnya karena kita masih proses dan bisa dibilang membangun dari nol lah. Kita harus banyak sabar aja. Malahan yang bikin kita famous naik itu gara-gara yang julid-julid tadi. Berarti mereka tuh udah merhatiin kita, malah udah nonton konten kita, tapi mereka bilang gitu. Tagal kalau di sekolah juga banyak yang kayak gitu. Iya banyak, sering sih kalau whatever itu bicaranya agak enak-enak lah. Sama karya tanggapinnya gimana? Kan pegang nanggapin bodo amat. Harus gitu. Kalau emang kesel-kesel banget, biarin aja gitu. Kalau emang udah tahan, tapi bilang aja, lihat aja nanti bakalan buktiin. Pasti dia kalau misalnya nanti ada hasil ya, dia kejar-kejar orangnya. Iya pasti baikin. Nah gitu, karena itulah siklus kehidupan. Di saat kita berproses, pasti semua orang lain tuh kayak bakalan jude-jude gitu. Tapi nanti kalau udah sukses, semua orang tuh bakal kagum-kagum lah. Menjadi baik sama kejadian dat. Nah, pokoknya kita udah jangan liatin aja prosesnya kayak gimana, biar kita yang nikmatin. Yang penting hasil ya, baru kita liatin ke mereka. Terus tanggapan orang rumah itu kalau soal itu gimana? Nyupport semuanya. Sahabat ya, Iya. itu dia support system paling bagus itu ya. Jadi itu semangat karnep, motivasi karnep, harus benar-benar bukti. Karena yakin gitu, ini tuh pasti bakal ada hasil ya gitu kalau kita terus berproses. Kalau kita terus berjuang, pasti ada suatu saat nanti pasti akan ada namanya bahagia. Berarti karep nih, kalau udah berarti misalnya udah terjun ke dunia entertainer misalnya, berarti udah ada perjanjian atau peraturan untuk dia soal project. Ada Udah bikin gimana peraturannya? peraturannya, jangan telat waktu selama kerja di SO Project. Disiplin. Itu tahu gak alasan itu kenapa gitu bisa peraturan itu? Nggak tahu. Itu secara tidak langsung tuh bukannya, tapi karena jangan merasa tertuntut itu ya, karena itu untuk bikin kita lebih baik lagi. Harus percaya itu, karena disiplin, kalau terus-terusan konsisten disiplin, hasilnya tuh bukan sekarang aja, tapi buat masa depannya tuh masih terus disiplin. Dan terus karena peraturan tuh ya udah peraturan aja, itu pun kitanya di dunia apa terus patuhi peraturan lah. Kalau sekali kadang kelanggar gitu, pasti ada asalnya. Terus gimana nih kalau rap sekarang udah ke depannya? Ya pengen kalau kedepannya pengen bikin itu lah kayak itu SO Project. Tapi selain di SO Project nih, kalian ada kayak sampingan atau apa? Ada Ah, TikTok di TikTokernya. kenapa? Live TikTok. Udah sih ditonton aja sampingan. Kenapa ngambil sampingan itu? Karena biar memuaskan hasilnya. Betul. Karena kalau kita nih, kerja atau fokus ke satu titik itu aja. Nah gitu nih, kalau misalnya kita fokus ke satu titik aja tanpa melibatkan yang lain, dia tuh bagaimana ya? Lama dapat itu. Jadi kalau kita fokus titik, terus habis itu kita ngelakuin hal yang lain buat kita sendiri, itu baru pasti cepet. Walaupun prosesnya lama, tapi hasilnya itu bakal lama sekali itu. Dari sini hasil,
dari kerjaan kita juga hasil, jadi double lah cuannya. Terus gimana sekarang kalau keuntungan dari TikTok paling dapat berapa? Ya paling lumayan lah buat beli kuota ada. Dari situ berarti karena itu udah dan bisa cari uang sendiri lah. Gimana perasaan nih Bang Ira cari uang sendiri, mau beli apapun bebas. kali ini sekecil apapun penghasilan kita, tapi kita yang hasilin sendiri tuh beda kan, rasa puasnya tuh dapat. Terus lagi ya kayak uang segitu gitu, karena gak cukup gak gitu buat karena buat sehari-hari gitu. Ya dibilang cukup enggak, ya dicukup-cukupin aja lah. Yakin gak gitu duit situ lama-lama tuh kalau lebih banyak gitu? Yakin pasti suatu saat pasti besar lah. Dicukup-cukupin ya. Terus kalau nggak cukup gitu kenapa masih stay di Desa Project? Iya kan pengen ya menjadi semoga nama karnet besar sama SO Project. Tapi pernah nggak kayak dapat ajakan dari yang lain Belum ada. ya, misalnya ada konten sama siapa gitu sama orang lain kayak nyikat udah Nep ini bikin konten di gue aja gitu di Desa Project ini pernah dengar ajakan kayak gitu gak? Belum ada, belum pernah ada yang lain. Misalnya nanti gitu kayak ada channel YouTube yang lebih gede dari SO Project lah, terus tawarin karnet yang bikin video karnet gimana sih tanggapannya? Pasti karena enggak lah pas diam di SO Project. Kenapa? Karena sama-sama dari nol. Tapi itu keuntungannya lebih gede. Enggak apa-apa, mending dari itu merinci dari nol aja. Jangan tegang-tegang lah, ngobrol santai gitu. Berarti selain keseharian bikin video gitu, kesehariannya ngapain? Kayak HP, main sama teman-teman. Karena support system lo itu sama keluarga ya keluarga dan buktikan karena itu bisa. Ada support system yang lain kah? Ada Siapakah? Itu dari Ayang. kabar udah punya ayang. Iya. Kelas berapa juga? Kelas 3. Iya. Terus apa tuh tanggapan pacar kamu soalnya? Ya dia pengen ikut bikin konten, semangat terus kerjanya. Ini sering ketemu Sering satu sekolah. Iya. Berarti dari hasilnya kebagi juga sama pacar kamu. Enggak lah, buat apa ngasih ke pacar, kan dia punya orang tua. Udah berapa lama jalan tapi Baru 3 bulanan. deket, berarti dia juga support system juga. Tapi kan berarti gimana cara kalian mengatur waktu dari bikin video terus kalau TikTok sendiri terus ngatur waktu itu gimana? Kan kalau bikin video siang, live TikTok malam, Buat dirinya ya di sekolah aja. berarti kalau di luar kalau udah pulang sekolah jarang chat. Jarang. Berarti kalau gue balik sekolah kalau nanti udah keluar sekolah gimana? Kan nanti juga dia pasti melanjutin sekolahnya terus karena masih di sekolah itu gimana kalau desa yang lain dia? Iya. Gimana? Kalau misalnya di SMA semoga jadi agak sesimo. Iya ada ketakutan nggak? Iya ada, asli. Percaya nggak? Percaya dia agak sesimo pasti ya. Kenapa percaya? Saya ngeyakinin satu sama lain. Jadi ya pernah bikin kesalahan nggak? Karena Iya banyak. udah yakin percaya? Iya yakin, insyaallah percaya. Bisa percaya itu nih? Karena dia juga suka percaya sih sama kamera.
Berarti deket ya tadi sekolah aja gitu. Iya, Kalau tapi sering main keluar gitu. jarang sih. Kalau ketemu biasanya di sekolah terus. Kalau abis di luar sekolah pernah ketemu gitu. Sering jalan. Iya, jarang. 1 minggu sekali lah. Gimana tuh perasaan jatuh cinta? Bahagia banget. Jangan terlalu bahagia Nep. Karena nggak harus pikirin dampak bahagia. Terlalu bahagia tuh kayak gimana. Sakitnya ya ampun. Ajeng gitu. Ini seperti udah sih. Benar nggak harus percaya ya mungkin kita tuh percaya sama dia. Kita tuh harus jadi laki-laki spesial istimewa. Yang penting kita tidak melakukan misalnya selingkuh atau apa. Kita udah lah. Kita yang penting udah percaya sama dia, udah meyakini dia kalau kita kayak gini. Sisanya selain sama dia kayak gimana. Jadiin kayak kalau misalnya tapi amit-amit ya jangan sampai lah. Kalau misalnya kayak karet udah gitu, jadiin bahwa dia tuh gak akan pernah temuin sosok satelit lagi di Hawaii. Jadi gitu. Itu deh. Jadi itulah. Jadi kebahagiaannya emang masa-masa cinta tuh kayak gitu. Tapi jangan juga lupain kerjaan. Iya. Harus profesional. Berarti saran nih buat teman-teman di rumah atau motivasi yang lagi nonton itu di usia kami kini tuh udah bisa menghasilkan sedikit demi sedikit uang gitu. Kasih semangat pada yang nonton gimana? Ya, ya kamu yang seumuran sama Karne, belajarlah mencari uang dari kecil. Karena minta sama orang tua terus, kasihan orang tua. Ya cukup segitulah. Oke guys, mungkin itulah. Tapi gak semua berhasil tadi ada bercandanya juga. Jangan diambil hati lah. Itu cuma ya biar gak tegang aja gitu buangannya. Ya kan ngobrol santai gitu. Biar pricing juga bercandanya. Dia pokoknya ambil aja positifnya dari usia kalian sekarang dan bisa ngasilin duit sendiri lah, bisa dibilang berjuang berproses. Dan omongan-omongan yang julid yang itu udah biarin aja, jangan sampai mental kita kena gara-gara orang yang kayak gitu. Harusnya kita bisa buktiin ke orang itu bahwa kita bisa lebih dari dia. Lihat aja gitu guys. Pokoknya banget negatifnya dari obrolan kita ini, ambillah hal-hal positif. Oke, thank you Karbeb sudah bersedia ngobrol santuy di Kisah Project dan berbincang-bincang dikit. Oke, thank you guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Dan komen kita harus bikin apa lagi. See you.